air yang suci dan mensucikan. Ini namanya air mutlak. Air mutlak itu mutlak dinamakan air, tidak air kopi, air teh, air mawar, tapi mutlak namanya air. Dan air mutlak ini adalah air yang suci dan mensucikan. Dua, ada air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang tercampur dengan benda yang suci sehingga menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Seperti air dicampur susu, dicampur kopi, dan itu mau sampai kapan tidak akan berubah dan tidak akan berpisah, yang mana yang air, yang mana yang kopi. Itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Boleh kita minum air susu, air madu, air kopi, tapi tidak bisa untuk wudu, tidak bisa untuk mandi janabah atau mandi dengan air kembang. Air kembang itu tidak akan bisa berpisah, walaupun kembangnya sudah kita pisahkan, tetap rasa ataupun aroma kembang atau bunga itu meresap ke air, itu dinamakan mukhalid. Jadi air yang tercampur dengan benda yang mukhalid sehingga tidak dapat terpisahkan kembali. Ada yang mujawir. Nah, yang mujawir ini walaupun tercampur tapi ia bisa dipisahkan dan hukumnya tetap suci dan mensucikan, seperti air sungai yang bercampur dengan tanah. Air sungai dengan tanah ketika hujan besar, air sungai akan berubah, yang tadinya jernih menjadi keruh. Nah, kalau kita berwudu di situ tetap hukumnya sah, karena nanti ketika air sungai kita ambil kemudian kita diamkan akan berpisah mana tanah dan mana air. Itu namanya mujawir atau air yang bercampur tapi bertetangga, bukan mukhalid. Kalau mukhalid tidak bisa dipisahkan lagi, walaupun kita diangkat selama seharian tetap air akan bercampur. Tapi kalau mujawir seperti air dengan tanah, air dengan tanah atau dengan lumpur, nah itu suatu nanti kalau kita diangkat akan terpisah, akan terlihat mana yang air saja dan mana yang tanah atau lumpur. Ini namanya mujawir. Dan bersuci dengan air mujawir, air yang tercampur dengan tanah, itu sah hukumnya. Makanya kalau di kampung-kampung kalau musim hujan itu air kolam keruh bisa dipakai berwudu dan bisa dipakai untuk mandi janabah. Ketiga, ada air yang mutanajis. Air yang mutanajis ini airnya tidak suci dan tidak mensucikan, yaitu air yang tercampur atau air yang kena benda najis. Kalau ukuran air kurang dari 2 gula itu 216 liter, maka air tersebut otomatis menjadi mutanajis. Kalau air lebih dari 2 gula atau minimal 2 gula 216 liter, kalau tercampur dengan najis, seandainya tidak berubah sifat air itu warna air, rasa air, kemudian aroma air, maka air tersebut hukumnya suci dan mensucikan. Kalau air kotoran misalnya 1 liter, kemudian ada kotoran burung atau kotoran cicak masuk ke dalam toren, kemudian kotoran tersebut tidak merubah sifatan air yang ada dalam toren tersebut, maka air dalam toren masih suci dan mensucikan. Dan bahasa fikih mungkin agak sedikit panjang, yang kita cukupkan dulu dengan 3 bahasan air. Pertama, ada air yang suci dan mensucikan. Kedua, ada air suci tapi tidak mensucikan. Ketiga, ada air mutanajis, air yang terkena najis. Kalau kurang dari 2 gula, maka status air langsung menjadi mutanajis. Kalau air 2 gula atau lebih, maka kita lihat sifatan air ada yang berubah. Kalau ada yang berubah maka menjadi mutanajis. Kalau tidak ada yang berubah maka air tetap suci dan mensuci. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.